Penanganan pelanggaran pemilu. Setelah temuan dan laporan diregistrasi, apabila dugaan pelanggaran pemilu berupa dugaan tindak pidana pemilu, kode etik, dan atau dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota melakukan pengkajian. Sedangkan apabila dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota menyelesaikan dengan mekanisme sidang. Sedangkan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan dengan mekanisme kajian. Pengkajian dilakukan selama 7 hari kerja dan dapat ditambah sampai dengan 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. Dalam melakukan kajian, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota dapat melakukan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli. Dalam melakukan klarifikasi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwaslu Kecamatan membentuk tim klarifikasi. Tim klarifikasi dapat terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwaslu Kecamatan dengan dibantu oleh pejabat dan pegawai sekretariat. Klarifikator diwajibkan memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan terkait dugaan pelanggaran. Klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka atau daring. Klarifikasi dilakukan secara daring apabila terdapat masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana non-alam. Paling lambat 1 hari sebelum melakukan klarifikasi, Bawaslu menyampaikan undangan kepada pihak yang akan diklarifikasi. Jika pihak yang diklarifikasi tidak hadir, Bawaslu dapat menyampaikan surat undangan klarifikasi sekali lagi dengan mempertimbangkan waktu penanganan pelanggaran. Sebelum melakukan klarifikasi, Bawaslu memastikan identitas dan kesediaan pihak yang diklarifikasi untuk diambil sumpah atau janji. Jika bersedia, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji. Dan jika tidak bersedia, maka proses klarifikasi tetap dapat dilanjutkan. Untuk klarifikasi yang dilaksanakan secara daring, proses klarifikasi dipastikan untuk direkam secara audiovisual. Dan selanjutnya pengambilan sumpah atau janji, yang dilakukan dengan cara klarifikator melafalkan sumpah atau janji, yang diikuti oleh pihak yang diklarifikasi. Proses klarifikasi dilaksanakan dengan metode tanya jawab, yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Klarifikasi dilakukan dengan pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka sesuai dengan kebutuhan pelapor, terlapor, dan saksi. Dalam klarifikasi dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Setelah proses tanya jawab berakhir, klarifikator meminta pihak yang diklarifikasi untuk memeriksa kembali seluruh keterangan yang disampaikan. Jika telah disetujui, klarifikator dan pihak yang diklarifikasi membubuhi paraf pada setiap halaman dan menandatangani berita acara klarifikasi. Jika pihak yang diklarifikasi menolak untuk menandatangani berita acara klarifikasi, klarifikator menyatakan hal tersebut dalam berita acara klarifikasi. Jika klarifikasi dilaksanakan secara daring, cukup klarifikator yang membubuhi paraf pada setiap halaman dan menandatangani berita acara klarifikasi. Berita acara klarifikasi tidak dapat didokumentasikan oleh pihak yang diklarifikasi. Berita acara dibuat dalam satu rangkap dan salinannya dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah proses penanganan pelanggaran selesai. Penyusunan kajian. Kajian merupakan analisis terhadap fakta hukum yang diperoleh, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dituangkan dalam formulir kajian. Kajian tersebut menjadi dasar bagi anggota Bawaslu untuk mengambil keputusan terhadap temuan atau laporan yang sedang ditangani. Kajian dugaan pelanggaran pemilu memuat 1. Kasus posisi yang berisi uraian singkat peristiwa dugaan pelanggaran pemilu atau disebut juga pokok temuan atau laporan. 2. Data yang memuat identitas penemu atau pelapor dan terlapor yang terdiri dari nama, pekerjaan, alamat, tanggal temuan atau laporan, tanggal peristiwa, serta data dan identitas penemu atau pelapor,
Disesuaikan dengan data identitas resmi dan data terlapor yang disampaikan pada saat menyampaikan laporan dan atau pada saat memberikan keterangan. 3. Daftar bukti-bukti, yang mana bukti-bukti tersebut harus ditulis dengan lengkap, rinci, dan jelas. 4. Fakta dan analisis. Berisi keterangan-keterangan hasil klarifikasi, uraian kronologis, fakta berdasarkan kesesuaian keterangan dan bukti, analisa hukum keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran pemilu. 5. Kesimpulan yang berdasarkan pembahasan dan kajian pengawas pemilu terhadap dugaan pelanggaran. Hasil pengkajian. Hasil kajian terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu. Untuk hasil kajian dugaan pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu bagi yang ditangani oleh Panwascam atau tindak pidana pemilu. Untuk hasil kajian bukan pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, atau bukan pelanggaran pemilu maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kajian tersebut menjadi dasar bagi anggota Bawaslu untuk mengambil keputusan terhadap temuan atau laporan yang sedang ditangani. Keputusan tersebut juga dituangkan dalam rekomendasi atau penerusan untuk dilakukan tindak lanjut oleh lembaga berwenang dengan beberapa kemungkinan. Pertama, jika merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten atau Kota, maka disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bagi PPK, PPS, atau KPPS, diteruskan ke KPU Kabupaten atau Kota. Dan bagi Panwascam, Panwaslu Kelurahan atau Desa, atau pengawas TPS, diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. Kedua, jika merupakan tindak pidana pemilu, maka laporan diteruskan kepada penyidik Polri. Terakhir, jika merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, maka diteruskan kepada lembaga yang berwenang. Surat rekomendasi atau penerusan disampaikan bersama dengan berkas pelanggaran.